semoga ada jalan terbaik buat kenaikan dari R2 sama R4. Udah kok, doakan kita ya. Tadi disampaikan oleh Pak Okto juga, memang transportasi online ini Pak Okto sudah mungkin malang melintang gitu Pak Okto ya, membahas bagaimana ekosistem penyelenggaraan transportasi online ini. Dan tahun lalu juga kami bekerja sama dengan teman-teman dari Pak Okto untuk diskusi terkait kita membawa kemana sih transportasi online. Tadi juga disampaikan sedikit oleh Pak Okto. Saya sendiri Adi Mas Satrio, Kepala Tim Pengembangan Angkutan Perkotaan di Direktorat Angkutan Jalan. Di sebelah saya juga ada Mas Rizky dan Mas Dimas. Mungkin terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin mohon izin Pak Kabit, saya tidak menggunakan paparan. Tadi Pak Okto sudah dengan semangatnya Pak ya, memang dari dulu seperti ini beliau Pak. Jadi dari 20 tahun lalu mungkin Pak ya, 15 tahun lalu 2006 selalu beliau semangat terkait dengan bagaimana menyampaikannya. Nah saat ini kami melaporkan juga, mohon izin Pak Kabit, Pak Okto, jadi tahun lalu Kemenhub juga melakukan satu kajian terkait bagaimana transportasi online. Jadi kami menyebutnya transportasi online, yang dimana di situ ada roda 4 dan roda 2-nya gitu ya. Memang di Raper Group ini teman-teman juga sudah membagi gitu ya, mohon izin. Nanti mungkin kami juga meminta saran dari Pak Kabit, mungkin apakah memang kita pisahkan Pak antara ASK dan sepeda motor sesuai judul, atau memang kita masukkan transportasi online saja, karena di beberapa provinsi lainnya Pak ternyata juga sudah berkembang selain roda 2 dan roda 4. Malah kemarin kami lihat di Makassar juga ternyata roda 3 bajai sudah mulai menggunakan aplikasi Pak. Ya ini satu pengembangan yang kami rasa perlu kita atur juga ke depannya. Mungkin di Jawa Barat belum Pak, tapi takutnya teman-teman dari aplikator melihat peluang itu sehingga dia mengembangkan lagi satu bisnisnya, karena secara penghantaran barang kami rasa roda 3 juga mungkin bisa lebih besar ya dibandingkan roda 2 ini. Mungkin itu menjadi perhatian dari kami. Kemenhub saat ini juga sedang membahas terkait dengan PM 118, izin Pak Kabit, yang dimana ada satu pasal yang menjadi perhatian, dan ini kemarin karena perubahan pemerintahan kami masih menunggu dari Biro Hukum Pak, tapi kami akan terus lagi push lagi terkait dengan umur teknis kendaraan. Jadi memang di Raper Group ini masih dituangkan terkait umur teknis ialah 5 tahun, dan kami melihat apabila 5 tahun berdasarkan data yang ada dari teman-teman aplikator, mungkin hanya 20% nanti Pak yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Makanya di PM kami di 118 kami mencoba membuka peluang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Nanti kami juga mungkin minta masukan dari teman-teman gebrak gitu Pak ya, dari asosiasi, apakah memang itu menguntungkan seluruh pihak. Hal ini dari sisi mitra itu memang apabila kebijakan itu kita ambil, dampaknya seperti apa. Harapannya sih memang mendapatkan dukungan Pak, karena ketika harmonisasi nanti kami sangat membutuhkan dukungan terkait juga dengan justifikasi kami kenapa merubah dari 5 menjadi 10. Nah ini di Raper Group ini mungkin tadi juga Pak Kabit menyampaikan nanti siapa yang duluan nih Pak. Jadi takutnya Raper Group-nya sudah menjadi pergub gitu Pak, di sini masih 5 tahun, nanti PM-nya sudah membuka peluang menjadi 10 tahun. Nah, ini mungkin nanti kami mohon masukan dan saran juga dari teman-teman di Biro Hukum
Jawa Barat ya, kira-kira goalnya seperti apa? Apakah nanti kita membuka peluang menjadi 10 tahun atau tetap menggunakan 5 tahun dengan ada peluang revisi ketika nanti PM 118 ini disetujui ya terkait dengan perubahan. Itu mungkin yang pertama, izin Pak Kabid. Mungkin kalau kami nanti langsung ke usulan-usulan kami berkaitan dengan Rapergub ini. Oh, mungkin bisa langsung Pak, bisa kalau nggak ada, kalau memang ternyata dari MU langsung membuka Rapergubnya gitu, mohon izin kalau tak pilih. Oke, boleh Pak. Itu di catatannya langsung ke sini, catat masukannya. Ya, boleh. Itu kalau nggak salah di pasal terkait dengan umur teknis itu di bab 4 pasal 4. Memang di sini masih 5 tahun, tapi kami membuka peluang untuk menggunakan 10 tahun. Nanti mungkin kami akan push lagi Pak di PM 118 sehingga perubahan menjadi 10 ini menjadi opsi yang atau angin segar juga buat teman-teman mitra gitu ya. Karena tadi Pak, goalnya kita itu kan supaya teman-teman juga terdaftar gitu ya. Karena saat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Okto, ternyata ekosistemnya banyak gitu Pak. 1.500.000 itu mungkin baru dari Grab dan Gojek. Dari Maxim dan Indra mungkin bisa hampir 800.000 ya yang sekarang sudah terdata gitu Pak, tapi belum terdaftar. Nah ini mungkin challenge kita, bagaimana supaya Rapergub ini juga bisa digunakan nanti oleh teman-teman semua. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kami juga menyarankan berkaitan dengan pengawasan kendaraan ini Pak, ini juga terkait dengan pasal 29. Memang pengawasan yang di PM 118 ini pengawasan di jalan yang dimana kepolisian dan dinas perhubungan yang memiliki wewenang gitu Pak ya. Tapi kami melihat di sini cukup banyak yang mengambil peran di sisi pengawasan Pak. Nanti kami ini kami tanyakan apakah nanti pengawasan ini pengawasan di jalan atau memang seperti apa. Lalu mungkin sedikit sharing juga tadi terkait dengan Undang-Undang 1. Kita harus apresiasi juga Singapura sudah mulai mengatur bagaimana gig workernya gitu Pak ya. Walaupun di dalam undang-undang itu memang kami melihat baru beberapa item lingkup yang mereka atur. Yang pertama terkait dengan dana pensiun, yang disampaikan juga oleh Pak Okto. Lalu asuransi terkait dengan pekerja gig worker itu. Ditambah satu lagi bagaimana mereka mengatur terkait dengan perselisihan atau suspend. Itu mungkin opsi itu juga akan kami bahas Pak. Jadi saat ini pun kami sudah sampaikan ke Setnek waktu itu Pak. Kami juga diundang oleh Setnek, Setpres terkait dengan kita ke depan seperti apa. Apakah kita akan membuat satu undang-undang baru atau membuat satu peraturan bersama Pak, Perpres. Nah ini sedang dikaji juga oleh mereka. Ada dua opsi yang memang mungkin akan dilihat secara waktu dan plus minusnya seperti apa. Tapi kami sudah menyampaikan bahwa memang undang-undang di Singapura itu bisa menjadi satu acuan juga bagi Indonesia untuk bagaimana kita mengatur ekosistem terkait dengan gig worker ini. Lalu juga kami menyarankan untuk menambahkan sanksi nih Pak. Memang kami pernah melihat di satu pergub atau perda, saya lupa di daerah lainnya gitu, izin Pak Kabid, mereka mengatur sanksi nih Pak. Nah apakah nanti di Rapergub ini teman-teman dinas perhubungan akan mengatur sanksi? Karena tadi di dalam poin-poin di Rapergub ini juga teman-teman dari Provinsi Jawa Barat melarang dan ada mungkin seperti ini Pak ya, aplikator dilarang gitu, terus perusahaan kewajibannya seperti ini. Nah ketika nanti melanggar, apa yang akan mereka lakukan gitu? Atau tadi juga Pak Okto menyampaikan bagaimana kita menjadi wasit kan ya. Nah harus ada rulesnya. Nah mungkin kalau
boleh saran, kami juga harapannya ada sebuah sanksi atau mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa administratif dan sebagainya untuk menjadi aturan main di Pergub ini. Lalu di dalam dasar hukum juga kami harapkan nanti ada satu terkait dengan KP 1001. KP 1001 mungkin bisa ditambahkan. Di sini baru undang-undang KP 667, dan mungkin yang perlu kita sepakati Pak, tadi juga Pak Okto sempat menyinggung, apakah ini kita hanya mengatur penumpang saja atau penghantaran barang dan orang, karena penyelenggaraan ekosistemnya juga cukup berbeda gitu Pak ya. Jadi nanti kami juga minta harapannya diberi tadi apakah di sini kita hanya mengatur, kalau ASK saya rasa clear itu terkait dengan penyelenggaraan penumpangnya ya. Tapi untuk roda 2 karena provinsi coba membawa roda 2, apakah kita hanya mengatur penumpangnya saja atau memang ada penghantaran barang yang secara mayoritas di kajiannya Pak Okto jauh lebih banyak dibandingkan transportasi penumpang. Nah, ini mungkin kami juga minta masukan. Lalu beberapa tulisan terkait typo saya rasa bisa diperbaiki. Di sini juga sempat terkait wajib memenuhi SPM yang ditetapkan di bab 4 ditulis ditanya ya rujukannya sebenarnya ada di PM 18 ini Pak Kabit, nanti mungkin bisa dilihat di lampiran, di situ ada SPM terkait dengan angkutan sewa khusus. Jadi mungkin itu bisa menjawab terkait komen yang sudah kami dapatkan. Tadi juga Pak Okto membahas terkait kuota Pak. Nah ini kuota ini menjadi menarik karena realisasi dari teman-teman di aplikator bisa dikatakan hampir jauh melebihi kuota yang ada gitu ya. Apakah kita mengakomodir itu pertanyaannya atau mau seperti apa? Karena apa Pak? Karena BOK kita ini sangat berhubungan dengan supply and demand Pak. Jadi ketika supply-nya oversupply dibanding demand, maka mitra tidak akan mendapatkan kesejahteraannya gitu ya. Karena kalau kami hitung juga dia harus mendapatkan tarif kilometer minimal yang harus dia capai setiap bulan. Jadi ketika itu tidak tercapai, maka goal dari BOK itu maka tidak akan tercapai. Itu yang terjadi di roda 2. Karena tadi KPI-nya mereka tuh 5 menit harus dilayani gitu Pak. Nah ini berbanding terbalik dengan teman-teman mungkin di InDrive ya Pak, di Maxim yang KPI-nya mungkin tidak seperti itu. Jadi kita sedikit lebih lama, terutama di kota-kota selain ibu kota ya, sedikit lebih lama dibanding Gojek and Grab. Jadi ini juga penting Pak, supply and demand, karena tadi terutama terkait ASK, ketika memang supply-nya melebihi dari demand dan dampak-dampak negatif pasti seperti emisi gas buang, lalu kemacetan yang timbul akibat dari banyaknya supply itu juga perlu kita atur, dan itu harus kita sepakati di Pak Kabit terkait dengan kuota, dan harapannya kuota ini juga bisa disosialisasikan. Nah di sini juga sudah disampaikan juga di pasal 5 di nomor 3, kami sangat setuju bahwa rencana kebutuhan umum ini untuk diumumkan kepada masyarakat, jadi mereka clear ya Pak. Tinggal nanti bagaimana dengan yang belum masuk ke kuota. Lalu terkait berbadan hukum, kami melihat juga sudah sesuai sih Pak, karena ini sudah mengatur terkait dengan pelaku usaha mikro kecil. Jadi tidak perlu koperasi dan sebagainya. Sekarang sudah ada PT perseorangan gitu Pak ya. Jadi mitra bisa langsung sebenarnya, bisa langsung. Tinggal sekarang bagaimana proses perizinan di provinsi Pak. Saya nggak tahu nih apakah kami melihat di beberapa kota lainnya sudah ada yang bisa dan beberapa belum menerima terkait dengan PT perseorangan. Nah kami kemarin sudah berdiskusi juga dengan BKPM untuk meminta arahan terkait dengan hal tersebut.
Nah ini juga sama, tadi saya juga melihat di Pak Okto terkait dengan potongan lebih dari 20%. Ini juga kami bold Pak, kami minta saran. Jadi Pak Kabid di Raperda ini ditulis perusahaan aplikasi dilarang menetapkan komisi potongan lebih dari 20%. Nah ini nanti harapan kami di Perda ini juga ada turunan dari Perda ini. Oh sorry, Pergub. Dari Pergub ini apakah nanti ada keputusan SK Gubernur gitu ya terkait dengan tarif. Jadi bukan hanya biaya batas bawah dan atas, tapi mungkin di dalamnya juga tadi Pak, karena sudah disebut potongan 20%, apakah nanti ada biaya langsung dan tidak langsung? Itu nanti mungkin bisa dimasukkan. Dan kita harus sepakati Pak, roda 2 dan roda 4 ini mekanismenya sedikit berbeda gitu Pak ya. Karena roda 2 itu biaya jasa, biaya bersih yang diterima oleh si mitra gitu Pak, disebutlah biaya jasa. Jadi ketika kita menentukan biaya jasanya 2.000, maka si mitra akan mendapatkan 2.000 sesuai dengan SK tersebut. Nah untuk tarif, karena masuk ke ketentuan umum yang masuk ke dalam Rapergub ini, disebutkan tarif adalah, saya melihat di 15 ketentuan umum, tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh pengguna jasa. Jadi ini bukan biaya bersih gitu Pak, kalau saya melihat Rapergub ini ya. Jadi nanti tarifnya misalnya ditentukan oleh gubernur per kilo 5.000, bukan berarti mitra mendapatkan 5.000 Pak. Nah itu ialah 5.000 yang dibayarkan oleh si pengguna jasa. Kalau kami melihat di Rapergub ini, nanti mungkin itu juga perlu disepakati, izin Bapak Ibu semua, supaya kita tidak berbeda pendapat, karena itu terjadi di beberapa demo Pak di Jakarta. Mereka mempertanyakan terkait dengan biaya bersih dan tarif, karena itu dua hal yang cukup berbeda. Lalu yang terakhir mungkin Pak dari kami terkait dengan tarif buka pintu Pak. Nah ini juga menjadi isu nih Pak Kabid. Di roda 2 itu kita masukkan biaya minimal 4 kilo. Nah ini suka ditiru nih Pak di ASK. Ini suka ditiru oleh teman-teman di beberapa provinsi. Memang di kajian kami saat ini kami sedang membuat satu pedoman terkait guidance bagaimana nanti pemerintah provinsi dalam membuat satu perhitungan tarif. Jadi kami memang merekomendasikan minimal 2 kilo, jadi hampir sama dengan taksi konvensional Pak. Yang kita buka pintu ialah 9.000, nanti tergantung juga dari rupiah kilometer yang akan ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Jadi di sini memang nanti mungkin di SK tarif ya Pak, itu terkait bagaimana tarif buka pintu itu. Mungkin sementara itu Pak, terkait dengan Rapergub yang dapat kami sampaikan. Lalu juga saat ini tadi kami sampaikan Kemenhub sedang membuat satu pedoman terkait perhitungan. Harapannya mungkin di semester 1 ini bisa clear Pak. Kami sudah naikkan ke bagian hukum. Nanti mungkin kita sudah mulai membahas, sudah mulai public hearing, kita akan mengundang teman-teman seluruhnya, baik sisi mitra dan aplikator serta pemerintah provinsi. Lalu juga terkait PM 118, walaupun hanya satu pasal, tapi kami harapkan itu bisa selesai karena itu bisa mengakomodir terkait dengan umur teknis yang menjadi 10 tahun. Mungkin 2 itu Pak. Untuk roda 2 ya kami sedang melakukan proses perubahan KP 667 yang disampaikan juga tadi oleh Pak Okto. Ini juga masukan dari Pak Okto. Memang ada beberapa item terkait dengan surcharge pricing, lalu apakah tetap rupiah kilometer atau rupiah per menit, kemudian kapan sih mereka boleh menaikkan, dan mungkin batas ya. Kami juga sedang meminta masukan dari Komdiji, apakah kita perlu mengatur sewa aplikasi atau tidak perlu gitu Pak ya. Karena kami sampaikan InDrive mengklaim dia hanya 9% Pak. InDrive 9-10%. Lalu Maxi mengklaim dia hanya 8-12%. Sewa aplikasi yang dia gunakan dalam tarif.
Lalu 13%, Pak. ya kalau InDrive Indra 13%, Maxim 15%. Nah karena kami kan tidak menilai, tapi kemarin mereka sampaikan di rapat dengan Pak Dirjen, mereka mengklaim bahwa tarif mereka ya antara motor dan mobil ya. Memang yang di atas 15+5 itu hanya Gojek dan Grab. Nah ini 20%, Pak. yang di atas dari 20%. Ini yang sedang kita minta saran juga dari Kombiji terkait apakah kita perlu mengatur itu atau memang seperti apa. Tapi harapan kita tetap membatasi itu dan apabila melewati apa yang harus kita lakukan. Ini yang sedang kita kaji. Nah itu, Pak. Sementara itu mohon izin Pak Kabid yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan terkait apa yang sedang kami lakukan, dan kami juga sangat mendukung terkait Rapergub ini. Harapan ini bisa bersinergi dengan aturan-aturan yang nanti akan kami keluarkan juga dalam waktu dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Jadi sudah dibuka yang tadinya sessionnya akan dibahas berikutnya. Teman-teman Kemenhub langsung masuk ke pasal per pasal dan sudah disampaikan tadi. Namun kami dapat memulai dari justru yang terakhir barusan, bahwa Kemenhub sedang membuat guidance yang dibuat dan diperkirakan akan diselesaikan di semester 1. Kemudian PM118 usia kendaraan yang nantinya akan diselesaikan. Jadi berangkat dari situ sebetulnya kita harapannya dengan mengundang teman-teman Kemenhub ini sudah pasti akan seperti itu, sehingga Rapergub ini berproses sudah nantinya tidak bertentangan, karena bagaimanapun nanti pada saat fasilitasi dengan Kemendagri, Kemenhub sudah diundang gitu. Jadi jangan si Rapergub ini tidak berbeda dengan yang dari teman-teman Kemenhub. Jadi Pak Dimas, sebetulnya kami berharap lebih terakselerasi sehingga poin-poin yang disampaikan, yang guidance dan juga PM118 itu dapat lebih cepat sehingga bisa kami pedomani dalam menyusun Rapergub kami, karena mungkin serasa kami tidak sabar untuk menunggu tersebut gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Jadi kami harapannya di kesempatan hari ini ada kepastian sehingga nantinya kami dibahas di Kemendagri tidak dipatahin untuk Rapergubnya ini. Satu. Kemudian yang terkait dengan langsung mulai dari pasal yang usia kendaraan Pak. Jadi usia kendaraan itu kami Jawa Barat mempedomani PM118 dan sudah dituangkan di Perda 5 tahun 2024 Pak. Jadi 5 tahun itu sudah tertulis di Perda 5 tahun 2024. Karena PM118 mungkin diadopsi oleh teman-teman Biro Hukum dan Kemendagri pada saat pembahasan Perda 5 tahun 2024 kemarin. Karena itu mungkin nanti ada solusi Pak. Kira-kira kalau nanti Biro Hukum melakukan drafting itu ini dapat disampaikan oleh teman-teman Kemenhub agar itu bisa diadopsi. Karena sama-sama kita ketahui teman-teman Biro Hukum itu ketika menyampaikan membuat legal drafting itu pasti mempedomani aturan di atasnya gitu. Seperti itu. Kemudian yang pengawasan Pak, pengawasan itu memang bukan harapan kami, bukan hanya di jalan Pak, dan itu ada kita masukkan komite sesuai aspirasi dari teman-teman semua, mengingat selama ini terus terang di daerah maupun kita semua tidak bisa mengawasi aplikasi Pak. Maka kita perlu masukan dari Kominfo, kalau di pusat ada Komdigi tapi di daerah masih Kominfo di dalam pengawasan itu. Nantinya kita berharap itu dapat di SK-kan menjadi SK keputusan gubernur yang mampu bersinergi untuk mengawasi bukan hanya di jalan gitu, tapi juga mengawasi terkait dengan implementasi aplikasi, implementasi tarif dan seterusnya. Karena apakah tarif itu akan diberlakukan, karena kalau keputusan tarif ini nanti tetapkan dengan Kemgub, tapi kalau kemudian tidak bisa diawasi,
atau siapa yang mengawasi nanti bisa menugaskan Kominfo yang bisa dikoneksikan gitu untuk bisa diintegrasikan dalam proses pengawasan. Itu harapannya Pak. Tapi justru kami sebetulnya minta kejelasan dan ketegasan sehingga Pergub itu nantinya dapat melakukan pengawasan, karena selama ini yang kita tidak bisa ngapa-ngapain di daerah itu adalah ke aplikator. Ya, aplikator disurati, didatengin, di apapun tidak bergerak. Kita sampai hari ini tidak bisa memiliki data dari dashboard yang mereka harusnya disampaikan kepada daerah juga gitu. Jadi itu penjelasannya terkait dengan pengawasan Pak. Pengawasan memang melibatkan banyak pihak, tapi bukan hanya di jalan nantinya harapannya, tetapi dengan pengawasan tarif, pengawasan aplikator itu bisa dilakukan bersama-sama dan sinergi. Kemudian sanksi Pak. Pak, teman-teman tadinya mau masukkan draft sanksi gitu. Tapi kalau memang dari Kemenhub minta memasukkan sanksi, kami justru terima kasih. Tapi jangan dihilangin nanti, karena biasanya sanksi hanya diatur di Perda Pak gitu. Karena Perda itu dapat persetujuan dewan gitu. Masyarakat, perwakilan, representasi perwakilan masyarakat. Tapi kalau kita dapat dukungan dari Kemenhub untuk memasukkan sanksi, kita akan coba masukkan pasal sanksi. Mungkin izin Pak. Ya. Tapi ya kami setuju Pak, ketika dia Perda kan ada sanksi nih Pak. Nah kami Ya. yang di Perda 2024 itu apakah ada sanksi Pak supaya nanti inline gitu Pak? Karena jangan sampai di Perda yang di Perda 2024 tidak ada sanksi. Nanti ketika aplikator melanggar ini semua kan, Perda penyelenggaraan perhubungan masih belum mengatur sanksi terkait dengan aplikasi Pak, aplikator. Tapi sanksi sifatnya yang umum, karena memang Perda kan disusun berdasarkan aturan di atasnya. Di aturan di atasnya kan tadinya berharap sudah undang-undang itu sudah disesuaikan, PPPM 118 juga sudah disesuaikan sehingga bisa diadopsi dimasukkan di Perda gitu. Tapi kan belum ada gitu, sehingga Perda yang ditetapkan kemarin, Perda kan tidak bisa menunggu gitu prosesnya, tahapan sudah terjadwal, kemudian sudah ditetapkan kemarin tahun 2024 gitu. Demikian Pak. Jadi kalau kami masukkan kembali ke sini sanksi, nantinya di bab berapa kita akan coba masukkan, kemudian kita bisa usulkan ke Biro Hukum. Nantinya kami kalau bisa mendapat dukungan dari Kemenhub, karena kehadiran teman-teman di sini kan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pergub ini gitu. Kemudian kalau dasar-dasar kami nanti bisa dasar-dasar bisa tadi kan KP tadi bisa dimasukkan Pak, dan lain-lain. Nanti biasanya yang melengkapi tentang dasar-dasar hukum yang di atasnya itu Biro Hukum Pak, karena biasanya yang di Biro Hukum yang ngurusin atau masukin yang paling atas itu Pak, dasar hukum dan sebagainya gitu. Kemudian mengatur penumpang dan barang, kita harapannya memang bisa gitu loh Pak. Walaupun jadi Pergub itu mengatur R2, kami memberanikan diri Pak untuk membuat itu, walaupun di atas masih belum ada payung yang lengkap. Nanti biarkan Biro Hukum boleh atau tidaknya, dan kemudian Kemendagri. Kami berharap pada kesempatan ini dari Kemenhub bisa menambahkan, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Okto gitu loh. Masukan itu menjadi pasalnya menjadi bunyinya seperti apa Pak? Karena itu penting kalau bisa mengatur sampai ke seperti itu, kemudian sampai lebih detail gitu, bisa dimasukkan di pasal per pasalnya gitu Pak Adimas. Jadi kalau bisa mengatur penumpang kemudian sekaligus barang, ya gimana pasalnya, sok di usulannya seperti apa gitu, supaya konkret. Nanti kita bisa masukkan usulannya ke Biro Hukum untuk bisa masukkan. Kemudian SPM, BOK dan Sapri Delman, kemudian perizinan sebetulnya sebenarnya tidak jauh beda Pak. Masuk ke SS kemudian pakai aplikasi cerita, tidak terlalu jauh beda. BOK harusnya kalau bisa di hasil kajian Pak Okto ini kan sudah disampaikan ke Kemenhub. Kalau kemudian pada kesempatan ini bisa direkomendasikan kepada kita agar bisa masuknya nanti ya ke Pergub itu seperti apa, supaya ini tidak equilibrium, keseimbangan dan kesetaraan itu bisa tercipta. Tentu hasil kajian empiris ini sudah bisa disampaikan. Nah,
hasil kajian yang sudah disampaikan tim ahli yang disampaikan Kemenhub itu menurut Kemenhub seperti apa gitu. Nah, sampaikan kepada kita supaya ini juga menatap ke depan gitu. Dan kita bisa awasi aplikator itu. Karena di PM-nya disebutkan bahwa aplikator dilarang menetapkan tarif, tapi sampai hari ini tarif ditetapkan oleh aplikator. Teman-teman mitra nggak bisa usul apa-apa. Pemerintah daerah melalui surat, melalui apa, nggak masuk. Itu yang menjadi beban kita. Nah, itu bisa masukkan di pengawasan gitu Pak, usulan kami. Nah, pedoman BOK yang sudah sesuai update dengan hasil kajian itu dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang tadi luar biasa itu kajian Pak Abdo tadi itu bisa dituangkan dalam sebuah sistem yang bisa berlaku bukan hanya di Jawa Barat tapi kalau seluruh Indonesia. Tentu kita menghilangkan tadi yang hal-hal yang berlaku sampai saat ini dan itu bisa menatap ke depan gitu. Itu Pak kira-kira kalau dalam kesempatan ini sekaligus Pak mungkin dari teman-teman di SUB atau mungkin dari Bapak ada yang disampaikan Pak? Langsung pasal per pasal karena soal itu sesi yang berikutnya. Oke. Masuk ke pasal-pasal kalau tadi kan kita dikuliahi Pak. Ya. Nah sekarang langsung pasal-pasal itu yang dimasukkan seperti apa? Setelah itu nanti di SUB kabupaten kota dan teman-teman mitra untuk memberi masukan langsung pasal-pasal. Aku satu menit. Silakan Pak. Pasal-pasal catatannya sudah saya sampaikan ke Mbak Deviani. Yang menjadi concern saya adalah ketika pemerintah menetapkan usia kendaraan, konsekuensi lanjutannya apa? Konsekuensi lanjutannya apa kalau ditetapkan usia kendaraan? Produsen tanggung jawabnya apa? Gitu loh. Saya nggak melihat concern pemerintah ketika Gubernur DKI menetapkan usia kendaraan pribadi tahun 2030 maksimal itu 10 tahun yang melantai di ruang jalan, ya kan? Konsekuensi lanjutannya apa? Nggak pernah dipikirin pemerintah. Itu aja Pak. Jadi jangan kita membuat satu statement, tapi mitigasinya nggak ada. Kalau mitra nanti dibilang 5 tahun, terus setelah lebih 5 tahun kemana di kendaraan gitu kan? Hah? Dibeli sama produsen lagi atau dibeli sama pemerintah? Gitu loh Pak. Jadi kami concern kalau Bapak tanya pasal per pasal, catatan sudah ada. Bahkan kami, Bapak Ibu, kami sudah memikirkan BOK untuk kendaraan roda 2, roda 4 berbasis bahan bakar minyak maupun berbasis listrik. Lalu kami serahkan semua ke Pak Dimas. Tinggal nanti kita lihat yang keluar di aturan lain itu apakah mengakomodir kajian tadi atau tidak, itu aja. Kalau kami Pak, kami sudah mengakomodir kedinamisan yang dilakukan aplikator, bahkan fleksibilitas yang dirindukan para mitra itu sebenarnya itu menjadi yin and yang. Tahu Bapak Ibu yin and yang? Semua mitra driver mengatakan kami senang dengan fleksibilitas jam kerja. Justru itu menjadi sesuatu yang paradoks, khususnya untuk roda 2. Kami survei, buat roda 4 tidak ada urusan. Yang paling rentan itu Pak, roda 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Pak Dimas ada yang direspon Pak? Misalnya kajian Pak Abdul nanti disampaikan sudah oke gitu Pak? Atau mungkin izin Pak, kalau terkait dengan pembahasan kan kami sedang membahas Pak karena mekanisme di dalam penyusunan satu aturan mungkin tidak sesimpel itu, mungkin izin ya, jadi kami juga harus mengundang beberapa pihak dan menyepakati terkait dengan beberapa hal. Nah terkait dengan kajiannya Pak Okto memang ada beberapa isu tadi terkait dengan surcharge pricing itu juga kami masukkan, pembentuk kilometer rupiah per menit juga sedang dibahas apakah kita tetap seperti kondisi sekarang dengan rupiah per kilo atau ada mekanisme lainnya yang diusulkan oleh tenaga ahli.
komponen-komponen variabel juga sudah kami sesuaikan Pak. Nanti konsep akan kami sampaikan ke Dinas Perhubungan, nanti kami sampaikan ke Bu Tevi ya, terkait dengan konsep yang sudah kami usulkan ke bagian hukum. Itu sih Pak. Sama tadi kami juga melihat di mungkin bisa menjadi contoh Pak, pernya Lampung gitu Pak ya, mereka ternyata membuat satu pergub. Jadi mereka membuat pergub sih Pak, dan di pergub tersebut memang ada sanksi sih Pak. Nah ini apakah nanti itu bisa dilihat dan diadop gitu ya izinnya Pak Kabit ya. Tapi kalau memang ternyata di Jawa Barat tidak bisa, ya mungkin akhirnya perdanya yang harus ada sanksi dan sebagainya. Mungkin sementara itu izin Pak Kabit. Baik Pak, terima kasih Pak. Apabila ada contoh dan kemudian sama Kemenhub nanti boleh diizinkan Pak dari kajian sama kemudian sanksi boleh dimasukkan, nanti kita akan usulkan untuk dimasukkan Pak. Itu supaya karena sudah ada contoh, biasanya Kemendagri mengizinkan gitu. Mudah-mudahan tidak harus dihilangkan harus diraperda. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini ada teman-teman selamat datang dari KBP dari sama Cimahi Pak, teman-teman. Waktu oleh karena itu berikutnya kami sampaikan untuk kesempatan pertama dari masukan dari teman-teman Dishub. Yang pertama mungkin Dishub Kota Bandung, nanti kemudian Dishub Kabupaten Bandung, kemudian Dishub Kabupaten Bandung Barat dan Dishub Kota Cimahi. Kesempatan pertama Dishub Kota Bandung, apakah ada yang disampaikan atau masukan untuk bisa disampaikan Pak, Bu, atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat atas kesempatannya. Mohon izin menyampaikan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait dengan pasal 4 ya Pak ya, terkait dengan tadi kendaraan itu kalau di PM 108 kan sudah dijelaskan bahwa ada ini yang pasal yang ayat 2-nya bahwa kendaraan itu kan dilengkapi dengan stiker. Kemudian ada juga dilengkapi dokumen perjalanan yang sah. 108 atau 118? 108. Kalau untuk stiker 108 nggak ada. Udah dicabut ya. Ya. Jadi sebetulnya itu sulit bagi kami ya Pak ya, dalam menentukan rasio pengguna angkutan umum dan kendaraan pribadi. Karena kan kita menghitung traffic counting itu kendaraan jadi nggak kelihatan sebetulnya itu aja. Kalau memang udah dicabut ya berarti kesulitan buat kami aja gitu pemerintah daerah untuk menghitung rasio kenyataannya ya Pak ya, untuk pembanding antara pengguna kendaraan umum dan pribadi itu persentasenya berapa begitu. Kemudian di sini kan hanya STNK saja ya Pak. Nah, apakah uji KIR itu sudah tidak masuk lagi? Berarti hanya ya ini memang kesenjangan dengan taksi ya Pak ya. Perbedaannya seperti itu. Mungkin itu aja masukannya. Terima kasih. Baik, Bu Santi, terima kasih atas masukannya. Mudah dicatat dan menjadi catatan. Kemudian berikutnya dari teman-teman di Sub Kabupaten Bandung, apakah ada yang disampaikan masukannya? Untuk sementara cukup dulu Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Kabit, barangkali ada yang disampaikan untuk melengkapi dan sudah coba dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin
penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan sepeda bermotor ini. Minimal ada satu bab atau satu pasal aja di Perda yang mengatur terkait dengan hal tersebut, sehingga peraturan gubernur ini merupakan pengaturan teknis yang akan mengejawantakan lebih lanjut dari peraturan daerah yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Kemudian terkait dengan kami di kabupaten kota, sejauh mana regulasi ini mencakup kewenangan kami gitu. Contoh seperti di tarif. Di tarif itu disebutkan bahwa penetapan tarif itu harus nantinya dengan keputusan gubernur. Apakah pengaturan tarif itu nantinya akan berlaku mutatis mutandis bagi kami di kabupaten kota gitu? Apakah nanti pengaturan tersebut akan berlaku sama gitu, sehingga kami di kabupaten kota ketika menghadapi persoalan yang sama tidak usah lagi membuat regulasi gitu. Ya sudah saja peraturan gubernur ini akan kita jadikan guidance buat kita menjawab beberapa persoalan yang ada di kabupaten kota gitu. Karena kalau bagi kami di lapangan Pak, persoalan terkait dengan angkutan sewa ini bukan hanya terkait dengan persoalan ini saja gitu. Saya sih lebih tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Okto ya gitu. Mudah-mudahan sih apa yang menjadi masukan atau misalnya solusi-solusi yang sudah dihadirkan oleh beliau itu bisa dirangkum dalam sebuah regulasi. Makanya alangkah lebih baik sih persoalan regulasi ini akan lebih tajam gitu ketika adanya political will, yaitu dituangkannya dalam sebuah peraturan daerah, karena banyak banget gitu yang akan diatur terkait dengan angkutan sewa ini. Selain ada masyarakatnya juga, kemudian ada penggunanya, ada perusahaannya gitu. Sanksinya juga harus jelas apa yang harus kita lakukan. Kewenangan provinsi di mana, kewenangan kabupaten di mana gitu kan. Kemudian pengusaha dan kewajibannya seperti apa gitu. Jadi sih kami berharap ketika kami di sini kabupaten kota diundang juga ada manfaatnya buat kami gitu, sehingga regulasi ini benar-benar bisa jadi problem solver buat kami di lapangan. Itu saja mungkin masukannya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Semangatnya insya Allah sama Bu, hanya keterbatasan situasi, keterbatasan regulasi yang ada, sehingga pada saat penyusunan Perda penyelenggaraan perhubungan kemarin memang belum secara spesifik untuk mohon izin mungkin. Bahwa perda penyelenggaraan perhubungan memang belum secara panjang lebar dan banyak mengatur tentang terkait dengan angkutan sewa khusus atau angkutan berbasis online. Tapi sudah ada pasal 45 itu dan juga sampai huruf A sampai kemudian C itu sudah ada di dalamnya ada gitu. Mudah-mudahan itu menjadi payung atau ejawantah yang tadi disampaikan oleh Ibu untuk kita bisa tuangkan di dalam Rapergub ini. Tadi di awal pertemuan ini kami sudah coba ceritakan Bu, pada waktu yang lalu sebetulnya kami semangatnya ingin menurunkan ada di dalam Perda, tetapi di aturan di atasnya belum bisa menaungi, sehingga pada saat proses tahapan penyusunan itu belum bisa dimasukkan gitu. Karena bagaimanapun penyusunan itu selalu penyusun atau berproses atau pembahas itu selalu melihat aturan di atasnya gitu. Kemudian terkait sanksi tadi, mudah-mudahan itu bisa kita turunkan di Rapergub sesuai masukan dari Kemenhub tadi, dan ini bisa mengadopsi dan juga dipakai di wilayah Jawa Barat gitu. Jadi memberikan solusi. Tadinya kita berharap perda khusus, dan kita hasil audiensi dengan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, harapannya juga perda. Tetapi kalau nungguin perda barangkali ini butuh waktu masih tahun depan dan seterusnya gitu. Tapi paling tidak kita mencoba berbuat untuk mencari solusi. Mungkin bukan yang sesuatu yang ideal atau sempurna, tetapi paling tidak ini kita bisa usulkan untuk berproses di waktu-waktu tahun saat ini gitu. Sambil menunggu tentu saja yang dari hasil kajian di Kemenhub. Terima kasih, tapi catatan penting yang semangat yang disampaikan, bahwa apa yang disampaikan Pak itu menjadi bahan pikiran kita semua kalau itu menjadi produk undang-undang yang bisa kita
menjadi payung hukum di daerah Provinsi Jawa Barat maupun seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya dari teman-teman di Kabupaten Kota Cimahi, ada yang disampaikan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan rapat. Jadi pada prinsipnya Pak Kabid, tadi sudah ada sedikit diskusi juga kami dengan Bu Retno dari Bandung Barat, dan semua sudah diwakili Pak sama Bu Kabid semuanya. Jadi justru yang jadi poinnya adalah untuk kami, betul Pak, untuk kami di wilayah khususnya Kota Cimahi, ini kebermanfaatan dari kami seperti apa intinya itu Pak. Nah yang pertama, yang kedua juga dari sisi di lapangan Pak. Nanti saya sangat menggarisbawahi terkait sanksi Pak ini, karena kami itu di lapangan seakan-akan kami itu macam ompong Pak kalau nggak ada sanksi. Dan ini juga harus jelas untuk tingkat kami di kabupaten kota, kewenangan kami itu sampai sejauh mana Pak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas yang disampaikan. Kalau macan ompong mungkin banyak macan ompong Pak kalau untuk terkait hal ini gitu. Jadi artinya di provinsi juga seperti tidak bisa melakukan apa-apa ketika atau menjawab persoalan yang ada gitu. Tetapi bahwa angkutan online atau ASK ada itu sebuah kenyataan yang harus kita terima. Manfaatnya sudah kita rasakan sama-sama. Artinya hari ini layanan angkutan online kan sudah sampai ke pintu-pintu, sampai ke seluruh pelosok di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia gitu. Nah, kemudian tadi sanksi tadi masih diusulkan Pak, tetapi mudah-mudahan upaya atau ikhtiar yang kita lakukan ini bisa menjadi guidance atau buat kita bersama Pak, baik di sub Kota Cimahi, di sub Bandung Barat, bahkan di seluruh Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat juga menjadi implementatif, gitu. Harapannya bisa diimplementasikan. Sebelum ke teman-teman ini Pak Otto belum menjelaskan konsep bagaimana BOK yang beliau sampaikan itu, biar dijelaskan juga, mudah-mudahan itu bisa kita dengarkan ini. Silakan Pak. Nanti biar BOK atau konsep yang tadi menyeluruh tadi, kalau dalam implementasi itu sebetulnya seperti apa nih, mudah-mudahan bisa dijelaskan gitu. Komponennya apa saja gitu. Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi tadi saya bisi-bisi minta izin ke Pak Adimas bahwa kajian kami tahun lalu bersama rekan-rekan di Kemenhub sebenarnya ini bagian dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ini menjawab apa yang ditanyakan Ibu dari Disub Bandung Barat ya. Jadi pemerintah daerah mau melakukan apa? Bapak Ibu, dari penelusuran kami, kurang lebih inilah komponen inisial biaya transportasi online. Ya, dari pengguna tentu dia concern ke tarif. Dari mitra pasti dia concern ke BOK-nya kan. Nah, dari aplikator ini yang tadi antara Pak Adimas bilang 9%, Bapak yang di depan bilang 13%, ya kan? Ada yang 20% dan seterusnya. Lantas formulasi pemerintah dalam konteks BOK include berapa persen yang di-charge oleh aplikator. Nah, komponen-komponen ini semua kami pertimbangkan di dalam merumuskannya. Kalau kita lihat sisi kiri inilah BOK yang dulu ditetapkan ya di KP 667 2022. Lantas kalau kita bicara apakah tarif rupiah per kilometer atau rupiah per menit kami usulkan, tadi dibilang Pak Adimas, itu masih kita diskusikan dengan KL terkait, monggolah gitu ya. Tetapi dari sini Bapak Ibu, kami coba memperhatikan karena unsur fleksibilitas dari online transport tadi itu dia waktu kerjanya nggak dibatasi. Ada yang 24 jam, ada yang late night.
Ya kan? Kayak acara TV itu ya Pak ya. Nah, jadi ini yang kami akomodir. Bapak Ibu boleh lihat ini, begitu ribetnya ini. Begitu ribetnya, dan ini demi bangsa dan negara ini juga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu, pola operasional yang bersifat dinamis ini, ya, Bapak Ibu bisa lihat ini. Kami sudah perhitungkan kedinamisan tadi, yang pada saat rush hour, late night, dan seterusnya. Ini yang harus dikonsideran. Untuk apa? Untuk dipertimbangkan di aturan main selanjutnya. Ada yang poin 1 ini asumsi pola operasional yang ada, ya, dihitung fix. Poin 2, komponen BOK dibagi untuk kebutuhan operasional pengemudi. Komponen penghasilan pengemudi sudah include ke produksi layanan. Jadi kalau kita sudah mampu memilah dan memilih ini, kami rasa ke depan area permainan itu clear. Jadi nggak ada lagi Pak Adimas bilang 9, bapak-bapak tadi ngomong 13, 15, kan beda-beda. Artinya apa? Jadi kalau kita mau sepakat BOK itu, aku tadi bilang ke Pak Didit, buka pola operasional tiap aplikator, diambil sampel pola operasional mitra driver si A, si B, si C, misalkan ambil 100 orang, 1 minggu itu seperti apa produksi layanan yang dilakukan oleh si mitra, dalam 1 bulan seperti apa. Kalau itu nggak bisa diketahui pemerintah, kucing-kucingan kita terus. Nah, ini yang kami sampaikan ke teman-teman Kemenhub. Kami sudah bicara seperti itu Bapak Ibu. Ini semua aspek sudah kami pertimbangkan, termasuk zonasi. Ya kan? Mana ada kajian sekompleks ini, Bu, ya? Ibu boleh lihat mana yang disesuaikan oleh Pemda. Itu yang ini bisa disesuaikan oleh Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota. Item ini bisa disesuaikan. Ada item yang dikonsensus antara Kemenhub dengan aplikator. Ada yang menjadi kewenangan Kemenaker. Misalkan rasio mitra dengan aplikator terkait dengan revenue harus jelas aturan mainnya. Berapa persen diperoleh oleh mitra? Ini loh, keuntungan 10% dari tarif pokok plus surcharge. Ini untuk mitra. Kan ini gunanya kita survei, ini gunanya kita sekolah tinggi-tinggi. Bukan main sewenang-wenang, nggak bisa. Jadi ada item-item yang bisa di-adjust oleh pemerintah daerah, ya. Ada nanti yang menjadi konsensus antara Kemenhub dengan aplikator, ya, dan harus jelas juga ke mitra ini. Siapa yang ngatur itu ini? Maka di Undang-Undang Tenaga Kerja, ya jangan yang formal terus yang diatur, yang non formal juga harus diatur. Kalau misalkan undang-undang yang berbasis aplikasi ini itu tidak terpisah, gitu loh. Jadi harus clear lah. Ini udah capek-capek kita kaji tahun lalu. Ya, saya yakin ini pasti dia dikomodir ya sama Pak Adimas dan kawan-kawan. Sehingga apa yang sudah kita lakukan ini Bapak Ibu, baik non listrik maupun listrik roda 2, roda 4, itu udah clear tahun lalu. Jadi di situ permainannya. Jadi yang nggak pernah diakomodir selama ini adalah bagaimana fleksibilitas itu Bapak Ibu itu juga sekaligus menjadi satu kendala, titik lemah. Siapa yang mengatur fleksibilitas itu? Ya kan? Karena ini fakta loh ini. Yang kami sampaikan ini fakta. Ya. Pada jam berapa dia operasional? 16 sampai 20, 20 sampai 21, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah mampu mensimulasikan ini, harapan kami nanti aturan main berikutnya itu udah clear, nggak usah main kucing-kucingan lagi. Jadi ini yang harus dihadirkan pemerintah sebagai wasit ya, yang tidak lupa membawa subritannya tadi, sehingga dia bisa hadir melaksanakan pasal 27 ayat 2 tadi. Itu kerinduan kami sebagai peneliti. Masa kita ribut terus, setiap ada kebijakan ribut, setiap ada kebijakan ribut. Kenapa? Karena pemahaman tidak komprehensif. Coba dipahami secara komprehensif. Bapak Ibu,
Kami sudah memetakan dari mulai level aturan internasional yang dikeluarkan ILO. Coba, siapa pemerintah yang mau mengerjakan itu? Kami sudah petakan. ILO ngomong apa? Kita turunkan, kita cek aturan kita. Gak ada. Tadi reaksi-reaksi aja. Nah, harapan kami setelah kami membuat pola operasional yang bersifat dinamis ini, ya ke depan adalah perubahan, ya tarif peak, off-peak, tarif di luar jam kerja umum, itu ada konsekuensi Bapak Ibu, ya berat Bapak Ibu. Makanya yang berat-berat tadi kasih ke Dila. Terima kasih Pak. Perlu mencerna dan melihat yang cukup detail Bapak Ibu. Sejahtera.
Saya pribadi di ruangan ini mungkin dari beberapa tahun yang lalu ini mungkin udah 5 kali lah 6 kali di ruangan ini, tapi tidak ada solusi sama sekali, Pak. Nah, makanya kami juga kalau memang ini di Pergub ini ada sanksi untuk, makanya kami mengusulkan ada komite pengawasan dan penindakan, bukan hanya pengawasan tapi yang menindaknya siapa. Terbukti saat ini pemerintah terkesan lemah, Pak, tidak punya kekuatan baik secara hukum baik secara yang lainnya juga terhadap aplikator. Apa yang bisa dilakukan pemerintah sekarang untuk menekan aplikator, Pak? Meskipun surat ketetapan tarif yang dikeluarkan sekelas Kadisub juga tidak digubris, Pak. Nah, kami masyarakat kepada siapa lagi mengadu kalau bukan kepada pemerintah, gitu, Pak. Nah, ini mungkin, Pak, kami sedikit curhat karena mungkin ini udah tahunan kita berjuang dan udah beberapa kali kami hadir di ruangan ini, berganti-ganti kadis juga kami ngalami, tapi tidak ada keputusan di Jawa Barat ini sampai saat ini. Surat yang sudah ditetapkan oleh Kadisub pun tidak digubris oleh aplikator, Pak. Makanya kami dengan waktu terakhir di Komisi 4 itu selalu bilang bahwa pemerintah kalah oleh aplikator itu. Nah, kemudian untuk masalah Pergub ini, Pak, itu yang kami tekankan, pengawasan dan penindakan. Kemudian untuk terkait masalah tarif, mungkin ini masukan buat dari pihak narasumber juga atau Disub. Ini yang perlu diperhatikan adalah masalah map, Pak, yang sekarang ini. Map. Mereka mengakalinya sekarang itu map terdekat, Pak. Nah, makanya kami setuju harga rupiah per menit. Kalau dulu 2015, Pak, waktu zaman Uber itu paling fair karena argo yang dipakai. Kita mau macet, mau penumpang minta berhenti, tetap dihitung per detik. Jadi kita dibayar sesuai rute yang kita lalui. Tetapi sekarang rute itu sudah ditentukan garis lurus dari titik penjemputan ke titik antar. Tidak mempertimbangkan titik jemput juga. Yang terjadi titik jemput itu malah lebih jauh dari titik antar. Titik jemput 4 kilo, titik antar cuma 2 kilo. Nah, kilometer kosong. Nah itu, Pak, jadi yang sekarang itu mensiasatinya si aplikator itu adalah untuk tarik garis lurus, bahkan masuk ke gang, Pak. Itu. Jadi kalau yang terjadi sekarang ini ketika map antar dan tujuan jemput dan sampai tujuan itu garis lurus, kenyataan di lapangannya itu kita berkelok-kelok, Pak. Karena kan dari map A dari map jemput ke titik tujuan itu umpamakan 2 kilo, di kenyataan di lapangan itu mungkin bisa lebih, Pak. Nah, makanya pemerintah kenapa tidak menerapkan kembali sistem argo, Pak? Karena kan tarif umpamakan 10.000 yang diberlakukan oleh salah satu aplikator. 10.000 itu meskipun dekat hanya 2 kilo, tetapi ketika titik jam macet yang dikatakan Pak waktu itu rush hour itu, kita itu bisa menghabiskan berapa jam, Pak, di situ. Jadi memang sudah tidak seimbang, bahan bakar yang kita keluarkan juga memang tidak seimbang, itu, Pak. Nah, ini pohon juga untuk pihak-pihak yang berwenang di pemerintahan itu, Pak. Kami di sini sebetulnya lebih ke arah ingin bersinergi dengan pemerintahan, Pak, memberikan semangat bahwa pemerintah kok kalah ini sama aplikator gitu. Tidak ada berdayanya, ada apa, justru kami bertanya-tanya ada apa ini di aplikator sehingga pemerintah itu terkesan kalah gitu untuk menentukan kebijakan sampai saat ini 10 tahun loh, Pak, bukan hal yang sebentar. Nah, ini untuk kami, makanya kami kenapa pergerakannya nasional ini, Pak, nanti tanggal 20. Dan kami sebetulnya kalau memang ini secepatnya ada pencerahan buat kami juga berpikir ulang untuk melakukan turun ke jalan lagi gitu. Kami capek, Pak, sebetulnya.
untuk hal seperti ini. Tetapi pemerintah selama ini 10 tahun ini tidak ada yang berpihak kepada rakyat. Ya Pak, udah beberapa kali ganti ke pemerintahan, terus di Disub juga ganti ke Kadis, sampai saat ini belum ada Pak di Jawa Barat itu. Nah ini kesempatan Pak, kami ini rakyat, masyarakat Bapak sampai saat ini belum mendapatkan keadilan, terutama kami mungkin merasa dieksploitasi berlebihan oleh pihak aplikator sampai saat ini Pak. Bahwa modal juga yang tadi disebutkan, kajiannya dari Pak Dr. Okto, bahwa modal dari kami, motor, HP, kuota, bensin, perawatan dari kita Pak. Makan siang, makan malam. Nah itu Pak, kenapa pemerintah tidak tertarik mengembalikan lagi aplikasi itu kepada fungsinya sebagai calo Pak? Apa bedanya coba aplikasi dengan calo terminal Cicahem Cileunyi? Kan yang membayar kita supir Pak, bukan mereka yang menentukan tarif. Nah mohon ini jadi masukan juga Pak, mumpung ada dari Kemenhub, catatan bahwa berulang kali bahwa kami berjuang 10 tahun, berapa kali kita masuk di ruangan ini Pak, belum ada tindak lanjut sampai saat ini. Nah itu satu terkait masalah map, kemudian wacana apakah dikembalikan lagi ke sistem Argo, karena kita kemacetan di mana-mana sekarang Pak, ongkos 11.000 atau pengantaran bisa sejam lebih. Nah itu kan nggak sebalik. Alhamdulillah tadi dari Pak Dokter juga Pak Okto juga udah ada kajiannya, mudah-mudahan ini bisa terkait masalah tarif. Nah ini yang menjadi tuntutan sekarang ini adalah tentang tarif yang diberlakukan untuk yang surat sudah ditetapkan oleh Kadisub ini Pak. Tindak lanjutnya seperti apa dari Disub Jabar sampai saat ini, kok aplikator tidak mempublis sampai saat ini Pak. Sedangkan itu sudah beberapa bulan yang lalu, pergerakan juga kita udah setahun yang lalu sampai ini Pak. Mungkin kita mau ulang tahun di pergerakannya Pak. Nah mungkin dari kami sebagai pembuka seperti itu dulu Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ya, atau nanti nunggu tanggapan dari Bapak. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Pak? Izin Pak Kabid menambahkan apa yang sudah tadi disampaikan. Terima kasih untuk Bapak Kabid, Bapak Dr. Otto dari Kementerian Perhubungan, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Disub Kota dan Kabupaten untuk hadir pada hari ini. Saya ingin langsung ke poin yang dari Kemenhub Pak. Saya mengikuti perjalanan untuk dulu membuat PM 118 dan juga SK 3244 dari Dirjen Perhubungan Darat Pak, untuk roda 4. Itu dulu difasilitasi oleh Pak Ahmad Yani ya, Direktur Daratnya itu kan. Saya juga ikut ke Jakarta, tapi itu hitungan BOK waktu BBM harga 7.000-an Pak per liternya. Ya, itu kan TBB TBA itu. Sekarang kan Pertalite saja udah 10.000 per liter Pak. Nah, dari Kemenhub sendiri apakah tidak melihat itu atau berinisiatif itu untuk merubah, karena kan BOK khusus untuk BBM saja sudah berubah saat ini jadi 10.000. Dulu zaman itu masih 7.000-an, 7.500. Jadi menurut kami, mohon maaf, berhubung ada dari Kementerian Perhubungan ya, saya coba menyampaikan langsung. Dari kejadian SK 3244 saja itu kami melihat belum ada inisiatif dari Kemenhub untuk merubah, karena BOK-nya tadi itu Pak,
apalagi kan sekarang ini kan ada inflasi, jadi harga-harga pada naik kan seperti itu kan, BBM naik ya otomatis semua naik. Lalu kemudian tadi Pak Dimas menyinggung masalah usia batas kendaraan. Seingat saya itu Kemenhub sudah mengundang perwakilan keseluruhan waktu di Hotel Gajah Mada Jakarta khusus ya untuk merevisi PM 118 terutama di usia kendaraan. Dan seingat saya juga sudah ada keputusan yaitu usia batas minimal kendaraan itu 10 tahun. Betul Pak ya? Artinya di sini belum menjadi ketetapan. Sudah ditetapkan atau belum atau masih belum ya? Itu sudah hampir setahun lebih kalau nggak salah Pak ya pertemuan itu ya. Akhir tahun 2024. Iya, nggak salah. Itu juga saya alhamdulillah tahu dan sudah diakui oleh dari Kemenhub. Artinya kan Kemenhub sendiri sudah membahas itu dari tahun kemarin Pak tentang usia kendaraan tersebut itu kan. Nah, kalau menurut saya Pak batas usia kendaraan karena ini kan aset-aset kami Pak sebagai para supir ini kan baik motor baik mobil itu kan aset kami punya Pak. Handphone kami semua aset kami Pak. Nah, kami yang merawat sendiri, kami yang mengurus gitu kan Pak. Kalau untuk usia kendaraan Pak, menurut saya pribadi ya dilebihkan dari 10 tahun Pak. Gitu. Maksimal ya 15 tahun Pak. Maksimal 15 tahun gitu. Itu sih. Lalu saya lanjut ke berikutnya Pak. Untuk masalah sanksi Pak, saya ingin bertanya dulu Pak dari Kementerian Perhubungan. Yang saya pelajari di PM 118 itu sendiri kan ada sanksi administratif Pak ya, lalu dilanjutkan ke gubernur dan daerah provinsi masing-masing kan seperti itu turunannya Pak ya. Nah, selama ini apakah Kemenhub sudah pernah memberikan sanksi kepada aplikator? Sanksi apapun, pelanggaran apapun itu ada laporan kepada Kemenhub. Apakah Kemenhub sudah memberikan pernah memberikan sanksi kepada aplikator? Sanksinya dari Komdiji Pak. Jadi kami mengundang Komdiji waktu itu kalau masalah salah satu aplikasi karena mitra tidak mendapatkan haknya sesuai dengan SK tersebut dan terbukti Pak, kami mengundang Komdiji waktu itu memberikan sanksi. Sudah diberlakukan sanksinya Pak? Wah itu sudah ya? Saat itu sudah ya? Itu tahun 2019, 2020 kalau boleh tahu itu pelanggaran dan sanksinya apa? Kami harus cek lagi Pak, itu kan di era dulu ya. Tapi di waktu itu disampaikan sih pernah ada laporan kepada kami untuk menindaklanjuti terkait dengan tarif yang tidak sesuai. Tarif yang tidak sesuai. Berarti problematiknya hampir semua provinsi di Indonesia sama Pak. Tarif, masalah tarif artinya pendapatan bersih kami Pak. Nah, lalu selanjutnya kami ingin menanyakan juga Pak, tadi Pak Dimas bilang itu bukan pendapatan bersih ya? Bukan, yang ada di dalam orang. Karena kita konteksnya Rapergub ya Pak ya? Iya. Nah di Rapergub ini itu adalah tarif yang dibayarkan oleh pengguna jasa. Artinya masih bisa dirubah gitu Pak ya? Nah ini yang saya tanyakan dalam Rapergub ini Pak. Apakah kita harus sepakat dulu, ini apakah tarif atau seperti apa? Baik, Pak. Masih ada peluang untuk bisa ditetapkan tarif untuk pendapatan bersih kami kan gitu Pak ya. Lalu selanjutnya gini Pak, mengenai kajian-kajian Pak Dr. Okto, luar biasa Pak, alhamdulillah saya menyambut luar biasa pengkajian Bapak secara mendetail. Kami juga dulu Pak pernah mengkaji bersama Kemenhub Pak. Itu via Zoom tahun 2021 Pak, 20-an. Pernah kami mengkaji juga Pak. Lalu saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Otto terkait sanksi yang tadi saya tanyakan kepada Kemenhub nih Pak. Apakah menurut pengamatan atau analisa Pak Dr. Otto
kalau untuk Kemenhub atau melalui disub provinsi itu bisa memberikan sanksi nggak Pak kepada aplikator? Melalui pemerintah daerah ya, betul. Langsung. Boleh Pak? Boleh. Ya, saya jawab dari Bapak dulu, baru nanti ke Bapak ya. Pak siapa Pak? Tak kenal Pak? Iya, saya lupa memperkenalkan diri Pak. Saya supir online bernama Niko Pak. Oh Pak Niko, ya temannya Nike Pak ya. Iya. Nikardil lah. Baik Pak Niko, jadi kan masalah sanksi ya. Jadi kalau kita mau jujur, apakah bisa pemerintah daerah memberikan sanksi kepada kita? Secara berjenjang, secara peraturan perundang-undangan, ya boleh aja. Kan sudah ada di peraturan menterinya. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab gitu kan. Makanya di aturan-aturan kalau kita buat perda, ya di situ kan ada sanksinya. Kenapa? Di perda harus ada sanksi. Kenapa coba? Kenapa Ranpergub nggak boleh ada sanksi? Itu dulu yang kita cermati. Karena kalau dia sudah peraturan daerah, itu konsensus eksekutif legislatif. Ada sanksi di situ. Jadi kalau sudah ditetapkan sedemikian rupa, boleh nggak nanti pemerintah daerah memberikan sanksi ketika ada pelanggaran di daerah? Oh boleh dong. Kan gitu ya. Wasitnya siapa di daerah? Mereka. Kan gitu. Tetapi kan aturan lain udah jelas dari atas bahwa ada pendelegasian. Jadi kalau misalkan kita mau mengenakan sanksi, termasuk yang Bapak tanyakan tadi, gimana ini kilometer kosong kami? Gimana ini dan itu? Gimana ini dan itu? Kenapa kok pemerintah seolah-olah kalah sama aplikator? Karena pemahamannya nggak komprehensif. Sementara kawan kita di sebelah larinya 1000 km per jam. Aplikator itu, pemerintah kita 100 km per jam. Kalau di Mandalika, wah udah ketinggalan berapa lap itu Pak. Ini loh yang kami lakukan Bapak Ibu. Saya ingin itu nggak muncul ya. Jadi simulasi ini ya Pak ya, kami udah mempertimbangkan Pak, biar Bapak tahu bahwa riset yang kami kerjakan sama Pak Adi Mas ini bukan kaleng-kaleng Pak. Mana ada mau tenaga listrik repot ini Pak, lihat itu Pak. Pola operasional berdasarkan data survei, asumsi operasional, waktu, jarak tempuh, jarak per trip, waktu tempuh per trip, waktu tunggu. Kalau misalkan di aplikasi kami berbeda dengan di aplikasi Bapak, tadi terkonfirmasi bahwa di aplikasi Bapak itu asal tujuan garis lurus. Kan Bapak juga harus buka itu, screenshot, kasih ke pemerintah, kasih konsumen juga screenshot. Kalau di konsumen Pak, yang diinformasikan ke kami pengguna, itu dia melewati jalan-jalan, Pak, ilmunya ada waktu aku sudah belajar itu Pak. Kalkulasi Google Map, dia selalu mencari lintasan paling pendek. Oke? Ya. Kasus yang kemarin yang suami istri nyungsep itu gara-gara Google Map kan? Itu faktor usia kan? Ya kan? Jadi negara di mana? Kan itu yang Bapak tanya kan? Ini loh, udah kita siapkan kebutuhan biaya untuk operasional kendaraan, Bapak investasi. Kebutuhan biaya untuk operasional pengemudi, keluar Bapak yang duit Bapak yang keluar kan? Jadi Pak, jangan lantas kita tidak memahami bahwa apa konsekuensi gig worker. Pak, mau jujur nggak? Mau jujur? Tapi nggak boleh baper itu yang gue itu. Gig worker sebenarnya salah satu indikator kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyatnya. Coba tanya sama kawan kita itu, dia bilang apa janji kampanye? Saya akan buka 19 juta lapangan pekerjaan. How come, bro? Gue udah jumpalitan puluhan tahun di pemerintahan aja gak berani ngomong ini.
Ya, tadi Bapak bilang, kenapa di Uni Eropa? Ya, keras Pak mereka sama Kuba. Sini kau ngopo? Kau buka datamu atau kau nggak boleh operasional di Eropa? Pemerintahnya kita nggak minta semua dibuka, Pak. Ambil sampel, pola operasional seminggu, 1 bulan, kasih ke kami. Pola operasional yang tidak pernah clear dipahami oleh pemerintah, bukan hanya Kementerian Perhubungan ya, dipahami oleh pemerintah. Lantas siapa yang memperhatikan safety belt? Coba ya, tarif surcharge berdasarkan kondisional. Ini udah kami lakukan semua, Pak. Ya, ini surcharge. Bapak dapat berapa? Biaya platform sebenarnya 15+5% ini sebenarnya itu bukan suatu besaran yang ujuk-ujuk, itu konsensus, Pak. Panggil aplikator, panggil perwakilan asosiasi, panggil akademisi, duduk bareng, panggil itu komisi 5. 10% apa argumentasimu? 15% apa argumentasimu? Jangan main kucing-kucingan terus. Maka di situ kami buat total tarif berapa yang seharusnya diperoleh oleh net profit driver, itu udah kami rumuskan di sini, Pak. Nggak ada kajian sejelimet ini, Pak. Kenapa? Kita nggak mau ribut terus di sini. Move on. Ketika pemerintah menyadari dia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, ya toh? Ada pula menteri yang kalau mobil kan, gimana yang namanya negara maju sekalipun, itu yang utama. Jadi kalau ada muncul gig worker, Bapak Ibu, gig ekonomi, itu strategi negara-negara neolib itu. Lepas kita dari situ, kagak. Jadi kenapa Bapak berasumsi seolah-olah pemerintah kalah dengan aplikator? Ya kita udah bantu Kementerian Perhubungan, tapi kan bukan urusan Kementerian Perhubungan semata. Komdiji, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, betah dari mereka, Pak. Bapak jangan marah-marahin kalau saya nih. Cuma bertanya, Pak. Ya maksudnya gini, Bapak pun sebagai asosiasi, Bapak ngomong, undang Bappenas, undang Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian. Bapak kalau dibatasi 5 tahun, 10 tahun, motornya mau dikemanain? Mobilnya mau dikemanain? Bapak tadi minta 15 tahun ya? Ekonomi sang kendaraan itu tanyalah orang tank mesin. Berapa sebenarnya usia ekonomi kendaraan? Dari sisi operasional, dari sisi keamanan, dari sisi potensial benefit. Mana ada itu dikaji, Pak? Iya. Itu yang saya bilang, negara ini, sorry to say,